Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Dwi Amrida dengan nomor NIM 2019196280011. Saya akan menjelaskan tentang materi disabilitas dari mata kuliah ortopedagogik dan ortodidatif. Yang pertama, latar belakang penyandang disabilitas. Memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai warga dari negara Indonesia, sudah pantasnya penyandang non-disabilitas mendapatkan perilaku khusus yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari ketentuan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan atau pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi universal. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam. Di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sebagai memerlukan dukungan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non-disabilitas, dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan sebagai penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Definisi pengertian difabel dan disabilitas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris atau disabilisasi, yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 adalah setiap orang yang mengalami keberatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Dan difabel juga merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris deafened, yang berarti dapat, bisa, sanggup, atau maupun. Menurut WHO tahun 1980 ada 3 definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau fungsi psikologi atau autonomis. Disability adalah sesuatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas pandangan normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu sebagai akibat atau impairment disability yang membatasi atau membuat terlaksananya suatu peran yang normal. Anak dan perkembangan anak menunjukkan pada Konvensi Hak-Hak Anak ditunjukkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yaitu anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dewasa dicapai lebih awal. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 perlindungan anak tersebut juga ditunjukkan bagi anak
disabilitas yang berhak memperoleh kehidupan yang layak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak disabilitas diamankan untuk mendapat kemudahan atau aksesibilitas dalam memperoleh hak-haknya. Ada 3 kondisi mendorong pemahaman dan perkembangan anak. Pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Kedua, perubahan cenderung tidak terjadi apabila orang-orang dihargai memperlakukan individu dengan cara-cara yang berbeda. Kondisi ketiga, apabila ada inovasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk memahami perubahan. Dukungan sosial adalah derajat yang memenuhi keperluan individu dasar akan cinta dan kasih sayang, restu, rasa memiliki, dan rasa nyaman yang memberikan karena interaksi dengan orang lain. Dukungan sosial menjadi komponen penting bagi manusia berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Dan di kali ini saya akan membagi materi dukungan sosial menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, dukungan instrumental. Dukungan instrumental berupa dukungan dalam bentuk materi yang dapat memberikan pertolongan langsung kepada individu yang membutuhkan, misalnya memberi uang, memberi barang, memberi makanan, dan bentuk materi lain. Yang kedua adalah dukungan emosional. Dukungan emosional mewujudkan dalam perhatian, kehangatan reaksi, dan reaksi kasih sayang lainnya yang membuat individu merasa lebih nyaman, merasa yakin, merasa dipedulikan, dicintai oleh sumber sosial. Dukungan pada harga diri. Yang keempat, membentukkan dukungan ini merupakan penghargaan positif terhadap individu, memberi semangat, persatuan, dan mendapatkan individu pandangan positif dengan individu lain. Dukungan ini dapat membuat individu untuk membangun harga diri dan meningkatkan kompetensi. Yang kelima, ada dukungan dari komponen sosial. Dukungan ini diperoleh individu karena adanya respon dan perhatian dari lingkungan sekitar. Bentuk dukungan ini akan membuat individu merasa lebih menjadi anggota dari suatu kelompok. Pentingnya dukungan sosial ini bisa dikajikan dari teori sistem, bahwa anak sebagai bagian dari sistem keluarga maupun masyarakat akan terpengaruh dan mempengaruhi secara timbal balik. Teori sistem termasuk konsep yang memerlukan interaksi dengan hubungan antara bagian variasi sistem, termasuk antar individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pendekatan teori sistem juga berkaitan dengan beberapa konsep dasar dari perspektif psikologi. Pandangan bahwa individu selalu berada dalam interaksi dan berbagai sistem dan lingkungannya. Mendukung keluarga merupakan jalan yang terbaik untuk membuat perkembangan secara sehat. Kondisi tersebut bila memandang keluarga sebagai suatu sistem meso yang akan berpengaruh terhadap sistem mikro yang anak disabilitas fisik dan keluarga. Teori ekologi. Ekspresi ekologi memberikan suatu dasar untuk model kehidupan dalam pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh Kirman dan German. Model ini menyerangkan bahwa sifat dan transaksi antara orang lain dan lingkungan mereka adalah sumber keperluan manusia di masalah sosial. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Tujuan pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan transaksi bersama klien dan lingkungannya, sehingga memaksimal pertumbuhan dan perkembangan dengan mendukung kapasitas adaptif orang dengan lingkungannya. Kemungkinan adaptif dari anak disabilitas fisik terhadap lingkungannya perlu dapat dukungan yang optimal dari orang-orang di sekitar anak, menunjukkan pada bagaimana peran orang tua di sekitar anak yang terpengaruh terhadap anak. Konsep peran menunjukkan kepada karakteristik perilaku yang berkaitan dengan tugas karena posisi seseorang. Peran adalah aktivitas yang dipengaruhi atau ditampilkan oleh seorang dalam interaksinya. Peran-peran merupakan klarifikasi dari perilaku yang berkolaborasi dari fungsi respon vokal di antara pasangan satu dan satu relasi. Misalnya, peran pekerja sosial akan terkaitan dengan peran ibu, bapak, pada apa yang perlu dilakukan oleh ibu, bapak,
sesuai dengan harapan diri, persahabatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Peran terhadap perkembangan anak. Berapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengatasi pengaruh peran sosial dalam perkembangan anak, yaitu banyaknya orang yang memiliki bertanggung jawab untuk melaksanakan peran, interaksi, peranan, penguasaan, peran jumlah, peran pemerintah, peran pelaksanaan peran, dan menyesuaikan antara penting. Banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peran, interaksi peran, penguasaan peran, jumlah pemerintah, daripada pelaksanaan peran, dan penyusunan antara harapan peran dengan kemampuan inovasi. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang masalah disabilitas. Untuk kesimpulannya, disabilitas merupakan kecacatan yang diderita oleh seorang baik mental fisik maupun mental fisik atau ganda. Pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang ingin menderita cacat dirinya. Berbeda orang normal pada umumnya, mereka penderita disabilitas memiliki permasalahan secara fisiologi maupun fisik. Penyebab terjadinya disabilitas berbeda, ada yang merupakan cacat lahir, kecelakaan akibat penyakit kronis, dan banyak hal lagi yang membuat mereka rendah diri dan merasa tidak berguna di tengah kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut timbul karena pada dasarnya selama ini kepedulian masyarakat terhadap kaum disabilitas sangat kurang, bahkan mereka dihina dan dikucilkan oleh orang lain. Hal tersebut tidak mungkin terus-menerus dibiarkan. Diperlakukan sikap dan pendekatan yang baik kepada penderita disabilitas agar merubah pola pikir mereka dan lebih memahami diri mereka bahwa diri mereka dapat bermanfaat untuk orang lain dan dapat memperlakukan aktivitas kehidupan layaknya manusia normal pada umumnya. Terima kasih, sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.